bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, salam bagi kita di tempat ini. Sampai jumpa kembali, kita memuji menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami teduhkan jiwa kami untuk boleh terkoneksi dengan-Mu ya Bapa, terhubung dengan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Engkaulah sumber hidup bagi kami, Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa, berkenanlah Engkau dengan pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Kalau hari ini hari terakhir kami ya Tuhan, harusnya kami berbahagia berjumpa dengan kekasih hati kami, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Ini kerinduan kami Bapa. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapa. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu.
menjadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhir, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Tolong aku Bapa, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Ini kerinduan kami Bapa. Tolong aku hidup tidak bercacat celah Bapa. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Kami menyembah-Mu, Bapa yang esa. Kami memuji-Mu, Bapa yang baik. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami.
hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar, kami mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami padamu. Sebab itulah yang menyenangkan hatimu ya Bapa, ketika setiap saat Engkau mendapati kami mempersembahkan hidup kami dengan tidak bercacat celah di hadapan Bapa. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Kami mau senangkan hati-Mu Bapa. Kami mau selalu berkenan padamu. Kami mau bulat mencintai-Mu lebih dari segalanya. Bahkan lebih dari nafas hidup kami Bapa. Sebab Engkau lebih dahulu, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Kaulah tujuan hidup kami Bapa. Kaulah yang berharga, Kaulah harta di hidup kami. Tiada yang lebih berharga daripadamu Tuhan. Emas, perak, bahkan permata tidaklah berharga dibandingkan Engkau. Engkau saja Bapa, Engkau saja yang berharga di hidup kami. Bapa yang baik, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah. Allah pemilik semesta ini, Allah yang menyediakan semesta yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rencana besar-Mu yang terus mempersiapkan kami menjadi mempelai-Mu, menjadi anak kesukaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerinduan kami Bapa untuk terus hidup berkenan kepada-Mu. Tapi kami sadari Tuhan, dengan kekuatan kami tidak bisa. Untuk itu Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan
hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Ini permintaan kami Tuhan. Hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk terus hidup berkenan kepadamu. Engkau tahu Bapa, arus dunia ini begitu kuat untuk menarik kami, untuk membuat kami jauh daripadamu ya Tuhan, untuk membuat kami jatuh dalam dosa ya Bapa. Kami sadari kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Hanya ketika Engkau menolong kami, memberikan kami kekuatan, kami sanggup melawan arus dunia ini. Kami sanggup untuk hidup benar, hidup kudus ya Bapa. Ketika kuat kuasa-Mu terus bekerja di hidup kami. Kami mau selalu tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini permintaan kami. Tolonglah kami untuk melakukan kehendak. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Urapi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita pertanyakan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dikatakan menyinggung perasaan seseorang, bahkan menyakiti seseorang. Apa pertanyaannya? Tetapi pertanyaan ini kalau kita jawab dengan serius akan sangat mengubah cara pandang kita tentang hidup ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita semua yang ada di tempat ini, jika kita mati hari ini, apakah kita sudah akan masuk surga? Jika kita mati detik ini dengan jujur, apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada diri kita sendiri, saya percaya kita sendiri bisa menjawabnya. Kalau kita berkata
kita percaya masuk surga, tentu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan yang membuat kita percaya diri berkata, saya masuk surga. Dan satu hal, ada pengalaman hidup yang menyatakan kita masuk surga. Saya percaya kita bisa menjawab masing-masing. Lalu kalau kita berkata, saya mungkin masuk neraka. Karena apa? Ada kegalauan, ada keraguan, ada pengalaman juga, tetapi pengalaman yang menunjukkan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku saudara semua, saya rindu kita jangan mempertanyakan ini ke orang lain seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita mempertanyakan ini kepada orang lain, pasti tentu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Karena sifatnya pasti berkata, kamu menghakimi saya ya? Benar gak Bapak Ibu Saudara? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, izinkanlah sharing kita ini mempertanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita mati hari ini, kemana kita Bapak Ibu? Jawaban-jawaban tadi, kriteria-kriteria tadi itulah jawaban percaya diri kita. Karena Bapak Ibu saudaraku semua, keberadaan kita hari ini itulah sejujurnya pencapaian kita di hadapan Tuhan. Keberadaan kita detik ini, siapa kita, itulah sebenarnya kita. Kalau kita saat ini masih pemarah, kalau kita saat ini masih pembenci, kalau kita saat ini masih banyak hal yang negatif yang ada di dalam diri kita, itulah kita. Jadi tidak ada istilah penyucian ketika kita mati. Setelah itu karena kita selalu datang gereja, percaya Yesus, menyembah Tuhan, lalu kita disucikan. Tidak ada itu. Jadi siapa kita per detik itu? Per detik ini itulah kita. Kalau kita orangnya yang selalu mengalami damai sejahtera, sukacita, kalau kita orangnya yang selalu hidup benar, hidup kudus, kalau kita seorang yang mudah mengampuni, lemah lembut, itulah kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus sadari kita adalah makhluk kekal. Makhluk kekal. Jadi kalaupun kita mati, kalaupun kita tiba-tiba sakit lalu meninggal, sebenarnya itu bukan mati, tetapi hanya perpindahan. Perpindahan alam saja Bapak Ibu Saudaraku. Penentuan saja. Apakah kita ke tempat yang berkenan kepada Tuhan atau ke tempat kepada penghukuman. Jadi kematian itu hanyalah jembatan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudaraku semua, menyadari hal ini harusnya kita berubah. Pola pikir kita berubah. Ternyata kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di balik kubur. Maka segala kekuatan, segala pikiran, segala tenaga haruslah kita tujukan kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu langit baru, bumi yang baru, semesta baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kalau kita menyadari ini Bapak Ibu, seharusnya hidup kita tidak sia-sia. Kita berpikir apa yang bisa kulakukan untukmu Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 1
Ini yang digoreskan seorang Paulus yang mengerti arti hidup ini. Filipi 1 ayat 22 sampai 24 berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku desak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Inilah pandangan Paulus tentang hidup ini. Dia betapa mengerti hidup ini. Kalau dia hidup, sebenarnya dia rindu untuk bertemu dengan Bapa. Tetapi kalau dia hidup, dia berkata, berarti dia hidup untuk memberi buah. Ayat 21 ketinggalan. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pertanyakan kepada diri kita. Jika engkau mati hari ini, apakah sudah keuntungan? Kalau belum, mari kita sama-sama bertobat, amin. Mari kita sama-sama mengisi hidup kita ini sampai satu titik kita berkata seperti Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku hidup bekerja memberi buah. Kalau kita hidup, berarti tugas kita bekerja memberi buah, berguna bagi orang lain, terus membereskan diri. Ketika kita bekerja memberi buah, berat. Ketika kita disakiti, dimaki orang, kita harus diam. Berat untuk diam. Tetapi dari pengalaman itu, dari peristiwa itu, kita sadar, kita tahu, kalau kita nanti mati, karena kita sudah berpengalaman mengampuni, kita tahu sudah tersedia tempat bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan dosa-dosa yang lain, perzinahan, dosa kemabukan, pesta pora, kita tahu daging kita ini menuntut untuk dibahagiakan, untuk disenangkan, tetapi kita berkata tidak. Kita berkata tidak untuk pesta pora, mabuk-mabukan. Pengalaman itu, Bapak Ibu Saudaraku, menyadarkan kita kalau suatu saat kita mati, siapa yang menjemput kita. Tetapi kalau pengalaman demi pengalaman, ada peluang dosa kita berbuat dosa, ada potensi marah kita marah, ada peluang korupsi kita korupsi. Sama, pengalaman itu, kebiasaan itu, nurani kita berkata kalau kau mati masuk neraka. Benar gak Bapak Ibu? Maka mari kita berlomba-lomba. Setiap ada peluang untuk berbuat dosa, jadikan pengalaman itu meneguhkan, mengokohkan keselamatan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada istilah percaya Yesus selamat, enggak. Sudah kokoh enggak keselamatanmu? Sudah ada enggak pengalaman-pengalaman yang menyatakan engkau benar-benar selamat, yaitu melalui perbuatan-perbuatan kita. Mari Bapak Ibu, kita berjuang hidup benar, hidup kudus. Ketika seseorang bertanya kepada kita, ketika kita bertanya kepada diri kita, ada pengalaman-pengalaman yang menegaskan bahwa kita akan dijemput. Ketika kita mati, kita akan dijemput Sang pemilik hidup ini, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dengan yakin dan percaya
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa, dengan yakin dan percaya Engkau Allah yang terus bekerja membawa kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Tetapi bagian kami Bapa, supaya kami melengkapi iman percaya kami bahwa kami pasti selamat dengan pengalaman-pengalaman hidup yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami akan berpisah satu sama lain melanjutkan aktivitas kami, tetapi kami rindu Roh Kudus terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan, pengalaman-pengalaman untuk hidup benar. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati kita. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Elohim Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus penyelamat kita, dan penyertaan Roh Kudus yang terus membimbing, mengajar, dan terus menasihati kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin, amin.